Jadi segala sesuatu yang ada di atas tulisan itu adalah Quran. Itu ada di ada surat Al-Waqiah, la yamassu ilal mutahharu. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini sudah jelas menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu boleh disentuh oleh orang-orang yang suci saja. Jadi ini juga merupakan ittifaqul ulama ya, bahwa kita tidak boleh menyentuhnya dalam kondisi mushaf itu yang ada di atasnya Quran. Ya. Namun menurut fikih kontemporer menyatakan boleh jika di sana banyak terjemahannya, ya, banyak terjemahannya atau banyak artinya, gitu. Itu juga bisa kita ambil pendapat itu ya. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang? Sekarang kan ada aplikasi HP dan lain-lain begitu ya. Nah, di aplikasi HP itu bukan tulisan yang seperti yang ada di mushaf. Ini saya jelaskan lagi ya. Jadi dia bukan seperti mushaf. Kalau mushaf kan ada tulisannya ya, gitu ya. Kalau HP kan screen-nya saja, layar. Jadi bukan ketika kita bongkar itu ada tulisan di dalamnya gitu. Kan kalau Al-Quran itu kan mushaf itu memang di dalamnya itu ada tulisannya. Tapi kalau HP itu enggak. Nanti itulah ada ulama yang mengatakan bahwa jika ingin membuka, maksudnya jika misalkan misalnya kita ingin masuk ke kamar mandi begitu ya, kemudian kita mau membawa itu. Jadi kalau bisa itu semua adalah ditutup. Jadi aplikasi itu harus tertutup. Ya. Nah, ketika aplikasi itu tertutup, itu berarti kita sudah menutup mushaf, menutup bacaan itu ya. Artinya kita tidak membukanya gitu. Jadi ketika kita sudah membukanya, maka itu berarti dia aplikasinya masih terbuka. Ya, Allah alam itu hanya pendapat-pendapat yang bisa kita gunakan insya Allah. Karena apa? Karena kita kan terbiasa membawa HP kan kemana-mana begitu ya. Kan tidak mungkin HP itu kita tinggal. Ketika kita ke kamar mandi, kita tinggal di luar kan juga tidak mungkin. Maka boleh tetap masuk, tapi aplikasinya ditutup. Maksudnya jangan sampai ada aplikasi Quran yang terbuka. Misalkan ada suaranya, ada murotalnya, terbuka itu nggak boleh ya. Atau masih terbuka gitu, maka itu harus ditutup terlebih dahulu. Nah itu kemudian dia boleh ikut masuk bersama kita ke tempat yang dilarang. Nah, kemudian al-muksu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Nah, ini kaitannya apa? Karena seseorang yang sedang haid itu kan darahnya kan najis begitu ya. Maka itu tidak boleh darah itu menajiskan yang lain. Tapi jangan sampai darah itu kemudian mengotori tempat yang lain. Begitu maksudnya. Misalkan dia di rumah juga begitu. Ketika misalkan ada darah itu yang mungkin maaf tercecer sebagainya, ya kita harus segera bersihkan seperti itu kan. Nah, begitu juga dengan al-muksu fil masjid. Ya, bahkan ada pendapat juga misalkan hatta melewati saja tidak boleh begitu kan. Dan namun nah, lagi di kontemporer menyatakan loh, kita kan belajarnya di masjid, kemudian kita mungkin ada kedaruratan. Jadi gini, ketika ada hukum asli, itu hukum yang kita pegang. Dan jika ada sesuatu yang membuat itu membolehkan, maka itu harus jelas apa ilahnya atau apa alasannya. Itu kalau dipikir seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengikuti hal-hal yang, oh ini aja begini nih, gini. Menurut kita begini tidak, tapi dilihat dulu. Hukum asal awalnya itu adalah seperti apa. Nah, ketika ada yang lain mengikutinya dan itu penyebab dari di kita melakukan itu adalah namanya hukum daruriyah, maka itu diperbolehkan. Seperti al-muksil masjid itu begitu. Di sini nyatakan berdiam diri dalam masjid. Lihat ya, berdiam diri artinya tidak boleh sampai lama-lama, misalkan dia sampai iktikaf atau begitu. Sedangkan kita dalam kondisi haid itu dilarang. Maka ketika cuma misalkan hanya sekedar untuk hal-hal yang penting ya, misalkan ada kajian sebentar kita ikut, kemudian kita keluar, syaratnya tidak mengotori atau tidak tadi membuat ceceran di masjid, maka itu sudah diperbolehkan oleh para ulama kontemporer. Ya, kita berada di masjid, kemudian atau kita misalkan menjemput anak, itu untuk hal-hal yang penting sekali gitu, atau para guru Quran begitu kan. Nah, mereka tidak berdiam selamanya dia tinggal di masjid kan tidak. Dia bilang hanya untuk kepentingan gitu, hanya untuk sesuatu yang membolehkan sesuatu itu menjadi boleh seperti itu. Kemudian tawaf ya, tawaf sudah jelas tidak boleh. Ketika tahu seorang harus dalam kondisi suci, jikapun seandainya haid, ada juga pendapat yang mengatakan ya karena kondisi kita jauh, ya maka tadi tetap tawaf begitu. Walau alam, tapi kita ambil hukum yang pertama saja bahwa tidak diperbolehkan orang yang haid itu dan nifas itu untuk tawaf. Ya.
tawaf di Ka'bah. Kemudian yang berikutnya adalah jima. Jima ini jelas ada larangan bagi wanita haid dan nifas. Jadi sangat berhati-hati sekali. Mudah-mudahan sekalian kita harus bisa bedakan apakah ini masih haid atau bukan, apakah ini masih nifas atau sudah selesai. Begitu ini harus kita bedakan. Dan kalau kaitan dengan nifas, ini harus dikonsultasikan dengan dokter ya. Artinya mungkin sudah selesai nih, tapi suami sudah mau datang kepada kita. Maka kalau bisa kita datangin dulu dokter kita jelaskan bagaimana dengan kondisi rahim saya, apakah siap untuk kemudian ini bisa untuk apa dipergunakan oleh pasangan atau belum gitu. Kalau memang sudah siap, maka kita sudah berdasarkan penjelasan medis gitu ya. Nah, kalau belum, maka sabar dulu gitu ya. Sabar dulu sampai kita sudah sehat betul dan kita mengikuti keda-keda yang ada di fikih seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita semoga ini bisa mendatangkan begitu banyak manfaat untuk kita ya Allah, mufaqihna fiddin wa alimna ta'wil ya Allah, fahamkanlah kami kepada agama dan ajarkan kepada kami ta'wil ya. Jadi kepahaman dalam agama ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar dimanapun, ketika kita belajar tadi berbagai macam perbedaan, kita akan memahami, kita tidak perlu melihat yang lain, tapi kita melihat bahwa sesungguhnya diri kita ini perlu sekali memahami ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada dua orang yang tidak dihukumi hukum ya. Hukum karena ketidaktahuan. Yang pertama adalah mu'alaf, yang kedua adalah orang yang tinggal di tempat daerah terpencil. Ya, jadi orang mu'alaf itu sampai dia belum paham hukum, maka dia tidak dihukumi karena ketidaktahuannya. Nah, orang yang tinggal di daerah terpencil yaitu orang yang tinggal di tempat yang susah dari komunikasi, susah digital, susah HP, segala macam. Itu mungkin ya artinya ada pengecualian. Tapi untuk kita sekarang, kita semua ini Allah mudahkan, Allah bisa untuk belajar, maka kita bisa gunakan semua itu. Kita bisa belajar, kita bisa mengikuti kajian seperti ini, kita juga bisa belajar. Sekarang sudah banyak sekali ya literatur-literatur yang bisa kita gunakan begitu. Kita bisa datang kepada guru untuk mulai kita belajar. Karena itu kenapa? Karena al ilmu yu'ta wa la ya'ti alai. Ilmu itu didatangi ya gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu sekarang sudah datang, sudah mau belajar, itu kita sudah berarti kita ingin memperbaiki diri kita untuk bisa lebih baik lagi ya. Semoga Allah memampukan kita semua dan mengajarkan kepada kita takwil. Takwil itu pemahaman tafsir yang tadi saya sampaikan, itu adalah salah satu bagian sedikit bagaimana ada perbedaan kata dalam bahasa Arab, walaupun sedikit, tapi ternyata ada bedanya dan ada maksudnya. Ya. Ini itu bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan jika ada yang mau didiskusikan, saya akan mencoba menjawab. Jika memang ada yang tidak tahu, maka insya Allah nanti saya akan berusaha untuk mencari jawabannya dengan mempelajari kembali dan mencari sumber-sumbernya yang insya Allah bisa kita sama-sama kita bisa jalankan ya. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enten izin konfirmasi aja biar lebih kuat. Wah, Berarti baik. kan tadi itu kan ketika membaca Al-Quran tidak boleh. Nah, berarti kan kita ini posisinya, anggaplah kita ini sebagai guru anaknya kita. Berarti hubungannya kan dengan yang ayat sepotong-sepotong tidak lengkap dan niatnya tidak boleh tilawah. Begitu ya Ustazah ya? Kan niatnya bukan tilawah, kan mengajar kan? Iya. Iya. Kadang-kadang Loh, takut Ustazah. enggak. Jadi jelas tadi niatnya bukan tilawah. Kalau tilawah kita baca sendiri. Kalau kita mengajarkan kan bukan. Niatnya adalah mengajar. Kan berbeda tadi. Saya udah sampai rumusnya tadi loh ya. Paham ya maksud saya? Kalau paham Ya, ya. jadi ini enten konfirmasi biar lebih kuat, lebih tatak, Oke. biar nggak ragu lagi. Enggak. Insya Allah bisa. Jadi kita Ya, tadi makasih Ustazah. ada lagi mungkin Ustazah Aisyah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ratna Ya, atas ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita ya, terutama para wanita. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya Ustazah. Monggo kepada bunda-bunda yang mau bertanya, dipersilakan.
Ini Ustazah ada pertanyaan dari mamanya Abian. Oh, iya boleh. 1. Jika 1 sampai 5 mens, 6 sampai 16 berhenti, 17 sampai 25 keluar darah lagi, tapi 17 sampai 20 tetap sholat karena hitungan 6 sampai 16 masih 10 hari. Pertanyaannya 21 sampai 25 dianggap mens apa lanjut istihadah? Kemudian jika seperti Gimana tadi? Cuma saya tulis dulu ya. ini, Gimana? ini Ustazah 1 ada di sampai chat ini Ustazah, coba Oh, Ustazah. ada. Ada. Chat. Oh iya. 1 sampai 5 mens, 6 sampai 16 berhenti, 17 25 keluar darah lagi. Mana dia? Pertanyaannya 21 atau 25 dianggap mens apa lanjut? Berarti yang ini yang ukurannya tadi kan 6 sampai 1 sampai 15 tadi itu tetap haid Ibu ya. Kemudian 16 tuh berhenti. 17 keluar darah lagi. Nah, itu berarti dia masuknya istihadah karena kan 16 dan 17 itu sebenarnya sudah masuk istihadah. Begitu. Ya kan? 17 dan 20 tetap sholat karena hitungan 6 sampai 16 masih 10 hari. Kemudian 21 sampai 25 dianggap mens apa lanjut istiadah. Ya tadi jaraknya harus 15 hari Bu dari masa sucinya. Kalau masa sucinya jenengan kan tadi 6 sampai 16 berhenti ya. Nah, sedangkan kalau kita menghitung tadi menurut Mas Imam Syafi'i tadi kan menyatakan bahwa 1 sampai 15. Kita hitungnya di rumus awal saja. 1 sampai 15. Nah, ini karena 1 sampai 15 berarti kalau kita hitung itu kalaupun misalkan kita tidak hitung haid gitu ya, 6 sampai 15 itu tuh tidak mencapai masa suci, Bu. Karena masa suci itu kan harusnya 15. Di sini cuma 10 hari gitu. Nah, di sini ada di situ ya, ada 10 hari. Berarti ini kita hukumkan saja, bismillah ya, kita hukumkan ini tetap namanya darah istihadah, Bu. Karena seharusnya 1 sampai 15 itu adalah darah haid, begitu. Ya. Tetap sholat karena hitungan 6 sampai 16 ya betul ini. Nah, pertanyaannya 21 sampai 25. 21 sampai 25. Berarti masih 6 hari. Ya itu terus masih lanjut istihadah Bu itu. Ya. Ini apakah begini menjadi kebiasaan atau seperti apa ini? Saudara yang kita anggap istihadah tapi ternyata itu siklus mens ya. Tadi ya tetap ya. Artinya begini. Kalau misalkan ini yang saya ambil dari beberapa pendapat ya. Jadi jika seandainya darah itu keluar, darah itu berhenti, kita yakinkan itu sudah berhenti sesuai dengan yang saya katakan tadi. Kalau darah kan 1 ke 24 jam. Kalau dia sudah berhenti berarti kita sholat saja gitu. Kita sholat ya, kita sholat. Kemudian jika dia keluar lagi, tapi karena kebiasaan kita seperti ini, maka 15 hari yang kedua itu memang sudah masa haid gitu. Jadi itu artinya itu adalah masa haid Ibu sekalian. Masa haid. Karena apa? Karena sudah ada rentang waktu 1 sampai 15. Jadi kalau dia keluar lagi di atas masa itu berarti dia disebut dengan istihadah. Seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya makanya kan kenapa ada perbedaan seperti ini? Ini sebetulnya karena mungkin ada hormon yang berbeda, kemudian ada tingkat stres yang lain-lain itu ya. Nah, kemudian mungkin maaf ada penggunaan kontrasepsi juga. Ini juga jadi permasalahan kita sebagai seorang perempuan begitu. Nah, untuk itulah yang saya sampaikan tadi untuk memudahkan kita buat ukuran saja, ukuran sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i misalkan 1 sampai 15 hari. Nah, kalau kita sudah yakin dia bisa berhenti total seperti itu dan itu jadi kebiasaan kita, maka ya nggak apa-apa kita sholat. Gitu. Misalkan sudah 4 hari nih, kemudian itu sudah berhenti total, ya udah nggak apa-apa kita sholat gitu ya, sholat 4 sampai 7 hari misalkan. Kemudian itu keluar lagi, gitu ya, itu keluar lagi. Nah, kebenarannya keluarnya itu karena tadi saya katakan 15 hari, berarti itu masih waktu haid sebenarnya. Jadi darah ibu yang keluar itu sebenarnya itu adalah darah yang nako. Nako itu apa? Nako itu terputus, darah haid yang terputus karena bukan seperti wilada. Kalau wilada kan darahnya keluar terus tuh. Nah, kalau darah itu dia bisa terputus memang di tengah-tengah gitu. Terputus tuh bisa keluar sama sekali apapun. Nah, tadi pendapat yang kedua menyatakan bahwa jika kita yakin atau kita sudah selesai, kita sudah sholat ya ternyata nih. Oh, kok saya sudah sholat tadi kemarin dari ke-5 sampai ke-7. Kok kenapa saya keluar lagi sebagaimana sholat saya? Tidak apa-apa gitu. Artinya karena keyakinan di awal kita tadi adalah kita ini sudah bersih gitu ya.
Nah, untuk itulah perempuan harus tahu kebiasaannya. Biasanya hal-hal yang seperti ini keluar karena faktor mungkin di awal usia atau sudah menjelang menopause misalkan, atau tadi ada faktor-faktor lain seperti itu yang menyebabkan seorang itu terhenti ya. Jadi insya Allah seperti ini rumusnya dia 1 sampai 15 tuh terhitung sebagai masa haid, dan jika dia berhenti atau keluar lagi berarti itu kita hitungkan sebagai istihadhah ya. Nah, jika terus-menerus seperti itu maka dihitung sebagai masa sucinya itu 1 kali 24 jam. Mungkin nanti kalau ketemu jika belum jelas mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut karena harus ada hitung-hitungan. Oke ya. Kemudian lanjut, ini ada banyak pertanyaan di sini. Mungkin bisa dibacakan Ustazah Aisyah. Oke. Yang mana ini? HP ini kan. HP. Yang kedua ya. Yang kedua, Ustazah, kalau saya usap kapas dengan kapas itu apakah harus sama dengan kapasnya? Kalau misal warnanya beda sedikit gitu, apakah masih termasuk mens? Oke, termasuk mens. Kalau ingin menambah hafalan saat mens, penggunaan HP juga tidak boleh ya Ustazah. Oke, Ibu, tadi kan saya sudah sampaikan ada dua pertanyaan, ada dua ya. Al-qasal bedo itu yang pertama ada lendir yang berwarna putih, yang kedua adalah kapas. Kapas itu memang harus bersih ya. Nah, tapi tetap saya yakin ya, artinya gini, di dalam vagina kita itu tetap pasti ada lendirnya gitu di dalam. Gitu loh. Pasti ada kan walaupun cairan sedikit itu masih ada. Nah, cairan itu jika sudah putih ya atau tadi ya warnanya keruh gitu ya. Artinya keruh itu dan tidak ada warna haid ya. Warna tadi dasarnya sudah tahu kan? Coklat, merah, hitam. Nah, jika tidak ada darah ini yang kelihatan masih ada, itu sudah dihukumkan, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah jelas di hadis Abu Daud dan berarti mengatakan kunala na'udus safro, itu kita tidak memperhitungkan keruhnya setelah suci itu adalah haid. Artinya jika ada beda-beda sedikit di kapas itu ya mungkin ada lendir tapi putih atau ya tidak seperti orang haid, itu udah jelas berarti kita sudah suci. Soalnya seperti itu jawabannya. Kemudian menambah hafalan saat mens meskipun lewat HP juga tidak boleh ya. Oh, ini sudah dijawab, juga tidak boleh Ustaz. Ya, ini gini, sebetulnya tadi kalau memang gini, kalau dulu saya belajar Ibu sekalian ketika hafalan itu kita sesuaikan dengan ustazahnya, kita sesuaikan dengan kondisional. Ya. Kalau misalkan ustazah mengatakan seperti ini, kalian harus tetap setoran kepada saya walaupun haid gitu. Tetap setoran kepada saya walaupun haid karena saya menerima setoran seperti itu kan. Nah, kemudian pertama kita hukumnya satu. Oke, kita sepakat karena kita belajar di situ. Satu ya. Daruriahnya begitu. Yang kedua, kita ikutilah. Yang kedua yang kita yakini bahwa saya ini sebenarnya nggak baca nih ketika haid. Apalagi saya menghafal. Maka tadi pendapat yang saya mengatakan talaf melafatkan itu nggak boleh dengan lisan. Bolehnya hanya dalam hati, qomat kamit, atau mendengar. Nah, insya Allah kan menghafal itu kan 6 sampai 7 hari. Haid itu kan 6 sampai 7 hari ya. Berarti kita bisa gunakan lagi hukum yang kedua, di sana hukum yang pertama. Saya tetap harus setor, tidak izin kepada ustazah. Yang kedua, saya gunakan hukum saya, yaitu apa? Saya menghafalnya dalam hati atau mendengar saja. Insya Allah bisa, gitu. Jadi, di satu sisi kita ambil kedaruratan yang pertama, kalau kita harus setor, tidak boleh izin dan lain-lain. Karena itu memang sudah komitmen kita ya, itu kan sifatnya kan darurat. Yang kedua ya kita ambil hukum kita bahwa jadi kita masih bisa menjalankan itu secara bersamaan, gitu. Kemudian, yang berikutnya. Assalamualaikum Ustazah, apakah benar kalau mens atau nifas tidak boleh keramas, memotong kuku dan mengumpulkan rambut rontok dan ikut mensucikan rambut rontok selama haid dikumpulkan saat mandi besar? Baik, tadi saya sudah disampaikan ya ibu sekalian. Amalan yang terlarang saat sholat, saat haid dan nifas itu ada tadi berapa tadi itu? Nah itu aja. Ya. Jadi kalau di luar itu maka diperbolehkan. Itu ya, dalilnya di situ ya hukumnya ya. Jadi yang tidak dibolehkan tadi loh, ya baca Quran, tilawah, memegang mushaf, sholat, apalagi tadi puasa, tawaf, jima. Jadi yang lain itu insya Allah boleh, begitu. Ya, insya Allah itu diperbolehkan ya. Ya
kalau untuk mensucikan rambut itu tergantung kebiasaan, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sebuah patokan. Wah harus nih, karena rambut yang sudah lepas dari kita itu kan sudah tidak bisa kita kendalikan. Artinya itu sudah di luar dari kendali kita, rambut gitu. Jadi tidak boleh menyulitkan. Ya, yasiru wala tu'asiru. Kalian tuh nggak boleh menyulitkan. Apa? Tapi harus memudahkan. Arti yang memudahkan di sini, perkara-perkara yang kecil itu jangan kemudian dijadikan sebuah kesulitan kita untuk beribadah. Kan kalau hanya perkara kecil, misalkan rambut saya nih rontok jatuh nih, wah kemana nih rambut saya nih, kok nggak ada ya? Ya saya jadi nggak ini nih apa? Saya jadi nggak sah nih sholat ibadah saya hanya karena itu gitu. Bukan karena, padahal dalilnya juga nggak ada, dalilnya juga tidak ada kan. Jadi ikutlah dalil yang jelas-jelas sudah dijelaskan oleh para ulama begitu ya kan. Misalkan kebiasaan ini, maaf, misalkan kalau orang tua kita bilang, nah kamu harus kumpulin aku, ya udah nggak apa-apa, kita kumpulin aja, nggak masalah itu. Artinya boleh kan kita kumpulkan. Kamu harus ikut mandi, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau orang tua kita sudah paham, kita belajar sudah enak, kita sudah bisa cara menyampaikannya, kita sampaikan. Ternyata begini begini begini, di zaman Rasulullah ini tidak seperti ini, gini itu nggak apa-apa. Artinya ini sesuai dengan kemudahan. Tapi kita tidak boleh jadikan sebagai dalil. Kemudian, Sada, kalau itikaf di Masjidil Haram ketika haid bagaimana? Ketika itikaf baca terjemah di Al-Quran dan berzikir, apakah diperbolehkan? Ya, itu tadi ya. Jadi al-muksu fil masjid itu sebetulnya memang tidak diperbolehkan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian kenapa diperbolehkan? Mungkin pendapatnya apa? Karena kita tinggalnya jauh, ya kan? Artinya jarak dari Indonesia ke sini kan sangat jauh ke sana ya. Nah, dan kita tuh biasanya mengambil waktu-waktu utama, gitu. Mengambil waktu utama. Nah, kalau menurut saran saya sih lebih baik kita itu mengambil kehati-hatian. Artinya kita boleh datang ke sana di waktu-waktu utama saja, tapi selanjutnya karena kita haid, kita menerima kondisi ini gitu. Maksudnya kita haid, maka kita tidak boleh berdiam lama-lama di masjid gitu, apalagi Masjid Nabawi begitu ya. Atau kita bisa ada di luarnya saja. Kita tahu bahwa, ya kan, bahwa semua tempat di sana itu mubarakah loh, diberkahi. Artinya tidak harus di dalamnya kan gitu. Mungkin di pelatarannya atau di luarnya. Kan di luar tuh banyak, ini Masjid Nabawi ya. Kan luar kan banyak karpet itu. Itu kan ya maksudnya tidak apa-apa gitu. Nanti kita tidak ada di tempat-tempat yang mungkin sekiranya yang orang tempat banyak ya, tempat sujud atau banyak apa gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita sudah komitmen dengan hukum yang kita ambil begitu, atau dengan pendapat yang kita ambil. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu ya kita sandingkan, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kondisinya jauh dari Indonesia ke sana, maka ya nggak apa-apa kita ambil hukum yang nggak apa-apa kita ada di luar saja, tapi tidak berada di dalam, karena memang tidak nyaman juga seorang wanita haid itu ketika di sana. Begitulah mengapa kemudian diperbolehkan bagi para jamaah umroh atau jamaah haji itu untuk meminum pil penunda haid. Nah itu kan kemudian ada hukum yang berikutnya. Padahal juga ada juga yang mengatakan nggak boleh. Kita kan sudah ditakdirkan haid, kenapa harus minum-minum seperti itu? Kemudian diperbolehkan, kenapa? Karena memang kondisinya sangat jauh, dan kita tidak mungkin untuk mengganti dalam waktu cepat. Nah itu. Di hal-hal seperti tadi yang saya katakan, kita ambil hukum awalnya, ketika kita melakukan itu ada hukum yang mengikutinya. Hukum apa? Hukum darurat atau hukum yang membolehkannya. Begitu. Oke, kemudian kita baca Al-Quran dan berzikir, apakah diperbolehkan? Ya tadi, ya kembali lagi ke yang tadi lagi, bahwa sesungguhnya ketika kita tidak niat, kalau di mazhab Imam Syafi'i ya, ketika kita tidak diniatkan membaca Al-Quran, maka itu diperbolehkan ya. Nah, untuk berzikir insya Allah itu sudah diperbolehkan gitu, karena ada zikir-zikir memang sudah terbiasa kita lafadzkan, itu tidak bisa kita hindari, seperti lafadz basmalah, alhamdulillah, kemudian doa-doa Rabbana zalamna anfusana, itu semua kan ada dalam Al-Quran ya. Kemudian Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana, kan itu semua ada di Al-Quran, itu kan doa. Nah, maka kita ambil juga pendapat yang membolehkan itu. Ya, insya Allah itu semua adalah kebaikan untuk kita, jadi kita masih bisa untuk melakukannya sesuai dengan hukum-hukum dan dasar yang berlaku. Ini tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Monggo, Bunda-bunda, apakah ada Ya. yang masih ada yang mau bertanya? Tadi itu sepertinya sempat ada yang raise hand sebenarnya, Ustazah.
Oh iya, Mens. oh saya nggak ngeliat. Iya, Bu Oke. Irma atau siapa tadi namanya, nggih? Oh, mungkin Bu Ustazah Aisyah Irma. yang lihat. Saya nggak lihat Ustazah Anwar. Nggak ada Ini lagi juga berarti nggak ya? lihat itu enggak. Ini hilang semua tadi. Yang di apa? Hah? Di obrolannya ini hilang semua. Oh ya. Keluar masuk Sada ngapunten Ustazah barusan. Ini nih, Oh apa iya. ini? Iya. Oh Iya enggak Bu ya. Irma. Halo. Iya, Ibu ini. Bu Irma. Assalamualaikum Ustazah. Oh enggak, ini Syarifah ini ya. Iya, monggo. Ya, saya Ustazah Nih. izin Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Ustazah. Ustazah, kita itu istiqadohnya itu terus menerus nih, Iya. terus menerus. Saya selama 3 bulan. Nah itu Mm-mm. side-nya itu gimana nggak Ustazah? Maksudnya apa seperti kebiasaan kita setiap bulannya sebelum kita istiqadoh atau seperti apa? Gimana tadi? 3 bulan terus menerus keluar darah gitu? Jadi, 3 bulan terus-menerus keluar darah itu kita menghukumi haidnya itu atau tidak haid, istihadah terus-menerus, Oh, dihukumi istihadah terus-menerus atau iya. ada haid seperti kebiasaan kita setiap bulannya sebelum kita istihadah. Iya. Gitu, Baik ya Bu ya. Jadi tadi Ngeten mawon. 3 bulan saya betul-betul ya. Jadi gini, tadi itu kan, jadi istiadah itu ada bermacam-macam ya, tapi saya belum bisa bahas juga kalau ada karena waktu juga ya ibu sekalian. Jadi ada al-haid fil istihadhah. Jadi ada haid di dalam istihadhah. Jadi ada haid di dalam istihadhah itu ya tadi gitu. Yang kita harus lakukan adalah yang pertama kita harus mengetahui warna dasar warna darah kita dulu gitu ya, atau kebiasaan haid kita itu. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana dengan seseorang yang mengeluarkan darah secara terus-menerus begitu. Ya, itu tadi. Yang pertama kita tadi mengetahui kondisi itu bahwa itu adalah kondisi yang berkelangsungan, berkelanjutan. Bahkan gini, jadi lihat warna darahnya. Jika ada di bulan pertama itu misalkan warna darahnya itu ada haidnya ya, misalkan haidnya itu 15 hari, kemudian dia berubah menjadi merah, beda gitu darahnya, maka itu jadi istiadah. Nah, kalau bulan depan juga gitu. Ketika di pekan-pekan pertama tuh mungkin ada darah yang lebih kental, gelap, hitam, merah, coklat, maka itu udah jelas darah haid. Karena dari shadow tuh nggak seperti itu. Dia warna darah itu dia lebih segar gitu. Ya, dia lebih segar, beda ya. Nah, sebetulnya ya itu tadi dokter tuh biasanya nggak bisa untuk membedakan ibu sekalian. Ini haid apa istiadah nih gitu. Karena mereka kan nggak paham itu kecuali mau yang menggunakan resep itu ya. Maksudnya ada dokter yang mungkin yang paham. Jadi dia sudah tahu ini mungkin ini Bu, ini begini gitu. Nah, mereka kan hanya mengobati saja. Nah, kita ini harus memahami. Ya kalau saran saya, kalau memang tadi kita sudah bisa memahami, sudah bisa membedakan, itu biasanya ada bedanya. Jadi kalau udah 15 hari tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, maka 15 hari pertama itu sudah haid, yang kedua itu ada istiadah. Dan kalau warna darah itu semua sama gitu ya, selama sebulan atau 2 bulan itu jelas istiadah. Jadi istilahnya ya jenengan sholat aja insya Allah. Karena jenengan sudah nggak bisa membedain mana darah haid, mana bukan. Hanya itu. Jadi kalau sudah bisa membedakan, itu lebih enak lagi gitu. Ya masalah ini ada banyak yang juga ada dengan masalah ini ya gitu. Jadi insya Allah ketika kita sudah paham, sudah tahu bedanya, karena memang dalam fikih pun seperti itu. Setiap perempuan harus bisa memahami warna darahnya sendiri gitu. Nah di situ kita baru bisa membedakan mana haid, mana istihadah dan waktu. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah paham waktunya, nah, itu insya Allah kita bisa bedakan. Karena kalau dia keluar sebentar, keluar lagi. Nah, itu disebut dengan berhenti kan di selang-selang masa. Nah, berhenti itu tadi, itulah para ulama memudahkan. Ya udah, kita hitungannya 15 hari itu sebagai masa haid.
Setelah itu, maka itu. Nah, terus bagaimana tadi soal pertanyaan pertama? Terus Ustazah belum 15 hari, saya ternyata sudah haid lagi, keluar darah lagi. Ya itu berarti ibu belum haid, itu namanya penyakit, Bu. Gitu. Paham maksud saya? Kan bunyinya di situ. Berarti kalau kita belum 15 hari masa suci kita itu belum sampai 15 hari, itu berarti bukan haid yang kedua. Karena jeda haid itu adalah 15 hari. Gitu. Jelas ya, Ibu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu bisa ketemu, bisa sama-sama ngobrol lagi. Mungkin seperti itu, Ustazah Aisyah. Ada lagi? Iya, iya, iya. Ada lagi ya? Sampun nggih Ustazah? Ampun, Ge. Jika sudah jelas semua, tidak. Ini ada door prize-nya nggak, Ustazah Aisyah? Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Suaranya kok benar. Terima kasih kepada Ustazah Ratna atas penjelasannya dan juga kepada wali santri yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara penutup dan doa yang sekalian akan dibacakan sama Ustazah Ratna. Oke, Ustazah. Monggo, Ustazah. Alhamdulillah telah kita selesaikan kajian parenting kita pada pagi hari ini di hari Jumat yang mubarakah, insya Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Sungguhnya ilmu lah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ilmu ini memberikan manfaat. Dan jika ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan saya hanyalah seorang manusia biasa ya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar dan sama-sama saling memahami bahwa ilmu itu luas, ilmu Allah itu luas, dan kita Allah berikan kemudahan untuk bisa selanjutnya belajar yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama walakal karim wa bihi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la da'ina illa qadaitah wa bihi ghafaratal alamin. Allahumma rabbana inna ala dzikrika wa syukra wa husna ibadatik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استعملت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واتك اللهم وهدي مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى وصدرها بفعل الإيمان بك وجامل التوكل عليك وهي بمعرفتك ومنها على شريعتك سبيلك إنك نعم ونعم النصير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا من فتنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi foto nggih. Monggo kepada semuanya yang hadir bisa membuka kameranya. Monggo, masih banyak yang belum dibuka. Kok punya aku nggak ada ya? Ya, Ustaz Aisyah nggak ada wajahnya ya, Ustaz Nggak Aisyah. bisa. Benar. Tanya ini ya. Bu Enten, Bu Ami, Bu Alfa, ceng ya, Udah, sedikit. tadi. 1, 2, 3, senyum. Sebentar, tahan dulu. Tar, kamera.
Oh, sebentar. Bentar, Dek, bentar, Dek.